Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan menyoroti suatu analisis di kanal Bloomberg Technos oleh timnya ya. Judulnya Menakar Prospek Indonesia di Tengah Risiko Kebijakan dan Geopolitik. Ditulis oleh tim redaksi, ditayangkan pada tanggal 27 Januari jam setengah 8 pagi ya. Ini ada gambar ilustrasi potret pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi yang digambarkan adalah perumahan bagus dan kumuh ya, gedung bagus dengan perumahan kumuh bersamaan. Nah, beritanya begini, di tengah gejolak perdagangan global dan ketidakpastian politik, Indonesia masih tergolong beruntung. Pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap bertahan di kisaran 5% dalam lanskap global yang semakin rapuh patut diapresiasi. Ya, tentu saja pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik yang masih diandalkan ini yang membedakan Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Jadi tim redaksi Bloomberg ini mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang masih bisa 5%. Sebetulnya ini juga dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, yang terkini adalah laporan IMF ya. Namun ketahanan itu mungkin tidak sepenuhnya kebal. Nah, ini catatan yang diberikan oleh Bloomberg ya, Bloomberg Technos redaksinya. Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara apakah mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar atau justru tergelincir akibat akumulasi risiko kebijakan domestik dan tekanan eksternal yang semakin kompleks. Jadi di satu sisi diapresiasi yang sudah terjadi, tetapi diingatkan bahwa risiko ke depan ini sudah lebih besar lagi, sehingga prestasi itu sendiri untuk dipertahankan saja, apalagi ditingkatkan, itu sudah memiliki risiko yang meningkat ya. Nah, melansir riset Bloomberg Economics, jadi ini variannya ya, Bloomberg Technos ini mengutip induknya, Indonesia tengah menghadapi risiko fiskal dan moneter yang masih menjadi surutan utama investor. Kesepakatan berdensaing baru antara pemerintah dan Bank Indonesia, rencana pelonggaran batas defisit anggaran 3% terhadap produk domestik bruto, menimbulkan pertanyaan serius tentang arah disiplin fiskal ke depan. Kekhawatiran pelaku pasar ini tercermin pada nilai tukar rupiah yang terus berada di bawah tekanan. Jadi meskipun rumor ya soal defisit itu, tapi rupanya kencang bertiupnya, sehingga sekelas media Bloomberg ini saja mengutip ya, mengingatkan itu betul-betul memang sudah menjadi rumor di kalangan para investor ya. Sedangkan burden sharing juga masih disoroti terus karena terus terjadi kan, tetap terlepas dari pernyataan-pernyataan yang akan mengurangi, tapi faktanya kan masih meningkat. Meski pekan ini rupiah tampak menguat, namun sejatinya penguatan rupiah merupakan efek dari pelemahan dolar Amerika Serikat, sehingga rupiah ikut terseret penguatan mata uang di pasar Asia. Jadi sederhananya bukan karena kinerja perekonomian Indonesia ya, tapi lebih karena Amerikanya yang melemah di seluruh mata uang. Sementara dari luar negeri, guncangan datang dari kebijakan tarif, tren reshoring produksi, tren perusahaan memindahkan kembali aktivitas produksi ke negara asalnya, seperti basis manufaktur kembali ke Amerika Serikat. Hal ini berpotensi mengurangi arus investasi ke negara berkembang termasuk Indonesia. Saat ini pemerintah berhasil menegosiasikan penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Sudah ya, itu udah lama tapi masih sekarang. Tetapi konsekuensinya tidak sepenuhnya positif, sebab itu artinya produk murah dari negara produsen berbiaya rendah serta terbukanya pasar domestik bagi barang Amerika Serikat dapat menekan industri negeri yang sudah hampir kehabisan napas. Nah, ini lagi ingatannya, memberi peringatan. Jadi kita kehabisan napas kan, mungkin tarif segitu, tapi kita kan sulit untuk meningkatkan kemampuan bersaing kita. Nah, lalu pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang lebih kuat memang menjaga laju ekspansi tetap di jalur historis 5%. Namun diingatkan ya, kualitas pertumbuhan tersebut patut dicermati lebih dalam. Perlambatan belanja rumah tangga dan melemahnya investasi menunjukkan bahwa mesin utama ekonomi mulai kehilangan tenaga.
pertumbuhan inflasi yang melambat ke sekitar 5%, kurang ya dari 5% sedikit, menjadi sinyal bahwa dunia usaha semakin berhati-hati, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan. Nah, ini kata-katanya di tengah ketidakpastian kebijakan ya, bukan eksternal ya. Ya, dan di sini diberi angka-angka, saya kira tinggal dibaca. Lalu situasi pasar tenaga kerja memperlihatkan paradoks serupa. Tingkat pengangguran relatif rendah, 4,9%, jauh di bawah rata-rata 2 dekade terakhir. Jadi sudah lebih rendah dari pra-Covid ya. Namun indikator ke depan menunjukkan kekhawatiran. Asosiasi industri memperingatkan, jadi asosiasi industri yang dijadikan salah satu rujukan oleh laporan ini, laporan Bloomberg, itu si asosiasi udah mengingatkan ratusan ribu pekerjaan di sektor tekstil, jadi ini asosiasi industri tekstil ya, terancam akibat banjir impor murah, khususnya dari Cina. Sektor-sektor lain juga akan terdampak oleh tambahan akses pasar bagi produk Amerika Serikat. Jangan lupa resiprokal tadi juga ada faktor Amerikanya ya, yang juga ingin pasarnya lebih luas. Dalam jangka menengah, tantangan akan semakin berat. Indonesia membutuhkan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru setiap tahun hanya untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Jadi angkatan kerjanya kan memang fluktuasi ya, kadang hanya 1,5 juta, tapi ini memakai angka yang beberapa kali terjadi beberapa tahun ini, 2,5 juta lapangan pekerjaan. Sebetulnya kadang lebih rata-ratanya. Tanpa arus investasi asing langsung, foreign direct investment yang kuat, target ini mungkin akan sulit dicapai. Saya tambahi ya, tidak hanya sembarang FDI, kalau FDI-nya ke sektor-sektor yang tidak banyak membuka lapangan kerja, ya tidak akan memecahkan soal lapangan kerja. Kalau dia ke tambang, ke mineral, atau kalaupun hilirisasi pada mineral yang relatif mungkin sudah memiliki keterbatasan untuk menyerap tenaga kerja sangat banyak, ditambah lagi beberapa investor misalnya dari Cina itu juga mensyaratkan untuk tenaga kerjanya juga ikut masuk. Jadi ini kan dari sisi Indonesia itu berarti mengurangi, meskipun investasinya besar tapi tidak sepenuhnya menciptakan lapangan kerja selevel dengan peningkatan investasi, itu presentasinya ya. Nah ini dilaporkan juga, jadi ini relatif komplit ya laporan ini. Di sisi moneter, ruang kebijakan terlihat makin sempit. Inflasi memang terkendali. Ya, ini rata-rata 1,9% sepanjang 2025. Ini kurang presisi ya, 2025 2,5 ya, 2,57. 2024 yang relatif rendah. Nah, tapi memang bagaimanapun itu masih dalam target Bank Indonesia ya, 1,5 sampai 3,5, jadi belum sampai 3 ya bahkan. Nah, sebetulnya secara teori ini dapat membuka peluang penurunan suku bunga lanjutan, karena kan sinyal itu biasa diberikan oleh pengelolaan negara dalam hal makroekonomi. Kalau inflasinya menurun atau sekurang-kurangnya sudah terkendali di tingkat yang cukup rendah, itu berarti ada potensi untuk menurunkan suku bunga. Tetapi menurut laporan ini, ketidakpastian yang datang dari faktor eksternal justru membuat rupiah melemah. Tekanan rupiah dan seterusnya ini jadi membuat Bank Indonesia harus menyesuaikan antara, kalau memaksakan diri, ini komentar saya ya, menurunkan suku bunga, yang dia harus perhitungkan adalah tekanan lebih lanjut pada rupiah kan, macam itu. Nah, karena BI harus menyeimbangkan kebutuhan mendukung pertumbuhan dengan stabilitas nilai tukar. Tugas utamanya stabilitas nilai tukar, meskipun di undang-undang yang baru BI juga diminta ikut bertanggung jawab atas pertumbuhan. Tapi kan tetap tugas utamanya adalah stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi ya secara keseluruhan. Nah, dilaporkan lagi oleh tulisan ini, persoalan fiskal juga ujian terbesar bagi pemerintah ini. Tahun keduanya di 2026, di satu sisi tekanan sosial akibat ketimpangan pendapatan. Nah, menuntut peran negara yang lebih besar melalui belanja sosial. Di sisi lain, melonggarkan kedisiplin fiskal secara berlebihan berisiko menggerus kepercayaan investor dan memicu penurunan peringkat ratingnya. Sejarah menunjukkan kepercayaan yang hilang jauh lebih sulit dipulihkan daripada pertumbuhan yang tertunda. Nah, ini Pak Agus ini saya kira. Ya,
Ada gambar di sini ilustrasi Indonesia fiscal balance, jadi surplus defisit, kemudian juga ada primary balance, keseimbangan primer ya yang digambarkan selama hampir 10 tahun terakhir, dan ada prospeknya ini kalau dari sisi Bloomberg menaruh prospek dari IMF. Jadi ke depan pun defisit dan masih akan lebar, dan keseimbangan primer juga masih minus ya, negatif. Nah, dan seterusnya ini diingatkan soal ambisi untuk mendorong pertumbuhan 5% itu akan makin menantang. Padahal dengan kondisi global yang kurang bersahabat, target realistis itu sebetulnya mempertahankan di 5% sambil memperbaiki fondasi. Dan itu salah satu jangkar utama bahkan adalah fiskal. Lalu dalam jangka panjang, memang menurut laporan ini, prospek Indonesia tetap menjanjikan. Nah, dengan reformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan investasi untuk menutupi kesenjangan infrastruktur serta pendidikan. Pertumbuhan 5% dapat dipertahankan selama 3 dekade mendatang. Tapi digarisbawahi lagi, yang mungkin dipertahankan 5%. Ini nggak main-main ya, hingga 3 dekade mendatang ya. Namun bahkan diingatkan peluang itu terwujud jika Indonesia mampu mengelola risiko yang ada sekarang dengan kehati-hatian. Nah, dikutip nih pernyataan si Henderson, oh maaf ini berarti sebetulnya mungkin bukan 3 dekade ya, 3 tahun mendatang. Indonesia diperkirakan mampu menghindari perlambatan. Proyeksi ini mengasumsikan permintaan domestik tetap bertahan, didukung oleh kebijakan Presiden Prabowo untuk mendukung rumah tangga rentan, jadi bansos ini ya, serta pemangkasan suku bunga BI, kata Henderson dalam laporan itu. Laporan ini masih menekankan BI diminta menurunkan suku bunga ya. Tapi sudah dikatakan juga menurunkan suku bunga itu tidak soal inflasi saja, tapi semua risiko-risiko lainnya. Ini ada gambar lagi medium term growth outlook, jadi prospek ke depannya. Jadi kalau dilihat begini, sampai tahun 2030 juga masih di kisaran 5, memang menaik sampai 5,4, tapi masih 4 tahun lagi. Nah, jadi ditekankan ini risiko geopolitik, jadi itu geopolitik itu soalnya adalah risiko selera risiko investor gitu. Jadi dia akan melihat berbagai negara atau lalu harga komoditas dan seterusnya. Jadi diingatkan bisa memicu arus modal keluar dari Indonesia dan pada akhirnya akan memberi tekanan rupiah. Indonesia mungkin saat ini tidak sedang menghadapi krisis. Nah, sebenarnya saya sendiri sebagai ekonom berulang kali mengatakan, meskipun karena saya selalu memberikan ingatan, warning, risiko, pengungkapan risiko, tapi saya selalu mengakui kita tidak menghadapi krisis. Nah, tetapi saat ini maksudnya nggak bisa dijamin ke depan. Namun dengan risiko yang ada ini oleh Bloomberg nih, serta langkah dan kebijakan kita yang menimbulkan kekhawatiran pasar dapat membawa Indonesia pada perlambatan. Jadi dia si Bloomberg lebih lunak dari peringatan. Saya kan bisa krisis kalau peringatan Bloomberg ini so far ini beberapa kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran. Dan ini bisa akan membawa pada perlambatan alih-alih dari menuju ke 8% ya. Nah, ditutup dengan sebagaimana kita tahu sejarah mengajarkan bahwa krisis seringkali berawal dari sinyal-sinyal kecil dan sentimen pasar yang diabaikan pemangku kebijakan.